Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu semoga sehat selalu ya, dan menjalani aktivitasnya dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia, ternyata Indonesia punya sejarah yang panjang dan memiliki nilai-nilai tinggi, hingga terbentuknya Nusantara yang sekarang ini. Ternyata juga ada kaitannya dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi kepo ya. Yuk kita dengarkan kisahnya. Kembali lagi di ruang belajar online. Bersama saya, Pak Harsa. Kali ini saya akan memberikan materi pada mata pelajaran PPKN kelas 8 dengan judul Memperkuat Komitmen Kebangsaan. Yuk kita cari tahu dan pelajari tentangnya. Bab 3. Memperkuat Komitmen Kebangsaan. Nama Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera ditulis ahli sejarah asal India sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal menyebutkan adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme. Pada abad ke-14 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara, yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Abad ke-14 muncul kerajaan Hindu di Jawa Timur. Namanya Majapahit. Gajah Mada, yaitu seorang patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, berhasil menguasai wilayah yang kini adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi penanda awal wilayah Nusantara yang menjadi Indonesia. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu pada tahun 2012, dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia sebutan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India atau satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. George Winsor Earle, seorang etnolog Inggris, pada tahun 1850 mengusulkan istilah Indonesians dan preferensi Melayunesians untuk penduduk kepulauan. Hindia atau Malayan Archipelago, Earl James Richardson Logan menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim untuk kepulauan India. Namun, kalangan akademik Belanda enggan menggunakan kata Indonesia dan memilih Melayu Nusantara atau Malaysia Archipel. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda, dan kalangan terpelajar Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Sarjana Bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Bapak Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesische Pers Bureau di tahun 1913. Yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti Kutai yang berdiri pada abad 4 di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Kemudian, beberapa abad setelah itu, berdiri Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan Kerajaan Mataram pada abad ke-7. Pada waktu itu, sejarah mencatat
bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa, kita dengarkan ya, teks pidato dari beliau, yaitu dari Bung Karno ketika pidato lahirnya Pancasila di depan Dokuritsu Junbi Chosokai pada tanggal 1 Juni 1945. Yuk kita dengarkan. Kesinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu nasionalis stat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah nasionalis stat. Kita hanya 2 kali mengalami nasionalis stat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nasionalis stat. Nasionalis stat hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit antara abad ke-13 sampai abad ke-15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, utamanya pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada yang wafat di sekitar 1360-an. Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sira Gajah Mada pepatih amung kubumi, ten ayun amuk ti palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amuk ti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring Haro, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amuk ti palapa. Sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa merupakan bukti semangat dan komitmen yang kuat untuk menggapai cita-cita mempersatukan Nusantara. Komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara merupakan contoh dari orang-orang yang memiliki semangat dan komitmen yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik dari diri, bangsa, dan negara. Nah, anak-anak, berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Sukemi Sasrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno dilalui hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Melanjutkan sekolah di HBS, yaitu Hugere Burger School. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS, yaitu Technische Hogeschool atau Sekolah Tinggi yang sekarang bernama ITB. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Selanjutnya, ketika dewasa,
beliau bersama teman-temannya mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Selanjutnya, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan pelajar tanah air yang ada di Belanda, bernama Indische Vereniging. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Pada bulan September 1932, Hatta berjumpa dengan Bung Karno. Disinilah beliau bertemu dengan Bapak Soekarno. Nah, ini adalah dua tokoh proklamator kita Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita akan beralih ke tugas. Dengan kodenya, kode tugas PPKN garis miring soal strip 001 garis miring kelas 8. Baik, inilah soal yang kalian harus jawab. Yang pertama, salah satu national state Nusantara di masa lalu adalah Kerajaan Majapahit. Bagaimanakah keadaan Majapahit pada masa Gajah Mada sehingga dapat disebut sebagai nationale state? Soal yang berikutnya, nomor 2. Gajah Mada bersumpah dengan Sumpah Palapa. Apakah isi sumpah tersebut? Baik, itu adalah soal-soal yang harus kalian jawab. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.